Oke, shalom semuanya. Halo. Sekali-sekali formal boleh lah ya, walaupun tempatnya kayak gudang begini. Aduh, bentar. Asik. Itu sudah. Kita sudah masuk bulan yang baru. Apa temanya? Ayo. Jesus is jealous God. Yesus itu Allah yang cemburu. Bukan Allah yang cemburuan, bukan Allah yang pencemburu. Lain. Gitu. Jadi Yesus itu Allah yang cemburu. Sama kayak misalkan nanti gue jadi orang tua gitu, gue punya anak, terus anak gue lebih dekat sama tetangga gue. Ya sebagai bapak pasti gue cemburu lah. Kok anak gue deketin sama orang lain? Kayak gitu, ini cemburu. Kayak pacar juga gitu. Kok pacar lebih sering hangout sama orang lain gitu ya. Walaupun yang nggak ada patokan khusus, ini juga masih pacar ya, belum nikah. Gitu. Nah hari ini gue kasih judul Mentalitas Laodikia. Mentalitas Laodikia. Laodikia adalah salah satu jemaat yang mendapat surat dari siapa? Rasul Yohanes ketika Rasul Yohanes waktu masih di pembuangan di Pulau Patmos. Jadi dia memberi surat tuh jemaat di Efesus, di Smyrna, di Home gitu. Dapat surat semua gitu. Yang baik-baik cuma jemaat di Home gitu. Karena dia belum kenal kita. Kita lihat dari Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Begini firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Tuhan ya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Beberapa tafsiran ngajarin begini. Tuhan itu maunya kita pilih gitu loh. Dingin apa dingin gitu. Dingin ya dingin. Panas ya panas. Tapi lebih baik panas. Panas itu kan berkobar. Panas itu semangat. Dingin itu kan kayak lesu ya. Ya padahal maksud dari ayat ini nggak gitu. Nggak gitu loh. Nggak begitu. Ilustrasinya salah gitu, melenceng. Laodikia adalah sebuah kota. Di sana gitu ya. Sebuah kota. Di sana pokoknya. Ada sumber mata air dari kota lain. Jadi Laodikia ini kayak di antara dua kota. Satu namanya Hierapolis, satu lagi kota namanya Kolose. Di Hierapolis punya sumber mata air, yaitu mata air dari, gimana ngomongnya? Mata airnya tuh kayak kecampur belerang, jadi mata airnya itu panas, air panas. Air panas ini kalau kalian suka naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan, kulihat banyak yang jajanin villa ya, villa Pak, villa gitu. Kiri kanan ya kalau di gunung-gunung di Jakarta begitu, villa. Di sana di Hierapolis itu ada sumber mata air, itu air panas. Dipakai untuk apa? Kalau kalian pernah naik gunung atau tempat-tempat gunung tertentu ya yang nawarin, Pak ada tempat pemandian air panas gitu. Itu bagus untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ya katanya sih benar ya, belum pernah nyoba sih. Tapi katanya kalau air panas gitu, air gunung yang dekat dengan gunung yang aktif, ada belerangnya. Jadi airnya panas secara alami, katanya memang bisa menyembuhkan beberapa penyakit gitu ya. Nggak tahu ya, penyakit bokek bisa dihilangin nggak ya di situ ya. Kalau bokek, kalau kekurangan uang, suhunya cuma ada satu di sini. Suhu Marwan. Spesialis penuntasan untuk masalah kemiskinan gitu ya di sini. Nah, jadi situ mata air di Hierapolis itu adalah mata air yang airnya panas. Jadi biasa untuk pengobatan. Jadi orang-orang yang sakit segala macam berendam di sana ya dipercaya bisa sembuh. Nah, kemudian mata air di Kolose itu adalah mata air kebalikan. Dia dingin. Jadi air gunung. Gua sama Livi pernah ke gunung. Di gunung Halimun ya, Halimun, bulan madu. Itu honeymoon ya. Enggak, Gunung Halimun namanya di daerah Banten sana. Itu kita ke sana main-main, terus di situ ada kayak tenaga kerja gitu, orang yang lagi bikin jalan supaya jalan gunungnya jadi di aspal. Ternyata mereka ada sengaja nancepin bambu ke tebing
di bambu itu ternyata di yang tempat yang dimana mereka tancepin itu ada sumber mata air. Jadi ketika tancap bambu, bambu kan tengahnya bolong ya. Jadi keluar airnya itu bisa langsung minum. Tadinya gue ragu minum nggak ya, takutnya kotor gitu kan. Ternyata diyakinkan oleh orang sana, ini enak Pak ini. Enak banget. Lebih enak dari merek yang lain gitu. Ini langsung dari gunung. Penasaran dong, udah jauh-jauh ke sana itu nyetir lama loh. Kayaknya 4 jam ada ya. Lama banget nyetirnya gitu. Gue akhirnya coba, gue dulu coba gitu. Iya, kok agak manis ya. Ini belum disuling loh, belum diapain gitu. Enak banget gitu. Akhirnya coba. Kamu coba juga kan masalahnya. Livi nyoba, teman gue nyoba, semua nyoba. Akhirnya kita semua mencoba gitu. Dan bener enak ternyata. Iya betul. Kalau ditanya, pernah nggak lu minum air gunung? Pernah gitu ya. Walaupun cuma sekali, mungkin kita pernah nyoba gitu. Nah, di situ kita coba air gunung. Itu enak bener ternyata. Air gunung itu enak banget. Asal yang dari gunungnya ya, jangan lagi main di kali. Wah, air gunung minum. Pas nengok kanan ada yang pipis, kurang ajar kan. Jangan yang itu gitu loh. Jangan yang itu. Jadi gitu. Jadi kalau dibilang kota Laodikia di sini, mereka itu nggak punya sumber mata air. Makanya ngarepin dari 2 kota ini, Hierapolis dan Kolose. Gitu. Jadi airnya ngalir juga ke sana. Gitu. Jadi dialirkan, mereka membuat sebuah banyak pipa-pipa gitu dari Hierapolis dan dari dari Kolose. Pipanya panjang banget. Nah, masalahnya begini. Begitu air ini sampai ke Laodikia, air panas dari Hierapolis nggak panas lagi. Jadi anget. Karena jauh. Laodikia itu ke Hierapolis itu jauh jaraknya. Tapi kota terdekat ya itu. Jadi dekatnya itu jauh gitu loh. Dekatnya itu masih tergolong jauh. Jadi air panas dari Hierapolis dialirin pakai pipa. Panas. Kayak gini, lu masak air panas, taruh gelas, lu diemin aja 3 jam. Masa tetap panas? Kan nggak gitu kan? Sama kayak hubungan kan. Kalau didiemin aja lama-lama nggak panas lagi gitu loh. Kayak gitu. Coba kalau gua sama Livi, setelah married udah diem-dieman. Mau ngapain? Nggak bisa. Kita harus pegang-pegangan gitu ya. Gandengan gitu ya. Jadi air panas dari Hierapolis ketika sampai ke Laodikia tidak sepanas awalnya. Akibatnya apa? Air panas itu tidak cukup panas untuk pengobatan. Panasnya kurang. Kenapa? Jadi anget. Sebaliknya, air dingin dari Kolose, karena jaraknya jauh juga, lewatin pipa, sampai ke Laodikia, tidak sedingin sebelumnya. Akibatnya, airnya kurang fresh untuk diminum. Kenapa? Jadi suam-suam kuku. Nggak panas, nggak dingin. Gitu. Ada penelitian bilang gini. Ada orang meneliti. Ternyata air suam-suam kuku di sana, kalau diminum, malah bukannya bikin seger, malah bikin penyakit. Sakit perut. Bikin penyakit. Jadi, ibarat kalian kalau mau coba ya, ibarat kalian tuh minum air kaporit. Tahu air kaporit? Itu kaporit sweat gitu ya. Pocari. Ibarat minum air kaporit gitu. Kalian coba deh kalau berenang di air, pasti berenang di air ya. Masa berenang di batu bata? Kalian berenang di kolam renang, itu kan airnya pasti pakai kaporit dong, supaya nggak bau gitu. Jadi kalau air akuarium biar nggak bau, pakai kaporit. Dengan catatan ikannya mati gitu. Nggak bisa. Maksudnya intinya kalau air biar nggak bau, pakai kaporit. Makanya kenapa disarankan orang yang berenang di kolam renang, abis berenang mereka bilas ya, biar nggak, ya gitulah ya, ada efek-efek di kulit gitu nantinya. Nah, kalian kalau misalnya kalian ada nggak sih yang berenang di kolam renang terus ini airnya jernih banget nih, coba ambil gelas terus minum? Nggak ada kan? Tapi justru setelah, kalau kalian secara nggak sengaja airnya masuk mulut, ngapain kalian? Kalian ngapain? Masuk ya, bukan ketelan ya, bukan ketelan. Masuk ke mulut air kolamnya. Kalian ngapain? Buang dong. Kagak ketelan. Maksudnya kan berenang kan gitu kan, ngambil nafas gitu kan. Tapi kan begitu ada air kolam renang masuk ke mulut, secara refleks kita kayak
muncratin aja kan, gitu kan. Ada yang kayak gitu kan, ada yang kalau di kartun-kartun kayak gitu, cuy, jadi air mancur, gitu kan, ada yang gitu kan. Secara refleks, kenapa? Karena kita tahu air kaporit itu nggak baik atau nggak enak, gitu. Kayak apa? Kayak mau dimuntahin, gitu. Seolah-olah seperti itu. Nah, itu air yang masuk ke Laodikia. Air panas dari Hierapolis sampai ke sana nggak panas lagi. Air dingin dari Kolose sampai Laodikia nggak dingin lagi. Makanya dibilang airnya suam-suam kuku, nggak jelas. Mau pakai buat apa nih? Ya, air panas lu bisa bikin kopi misalnya. Air dingin lu bisa bikin es teh. Tapi kalau airnya udah hangat lu mau bikin apa? Kopi nggak enak. Lu bikin just juice nggak enak. Sebut merek gue. Just juice gitu. Gitu. Nah, suam-suam kuku dalam bahasa Yunaninya, biar kelihatan kayak ini ya. Dalam bahasa Yunaninya, suam-suam kuku adalah kliaros. Kenapa gue tahu? Nah, ada contekannya di sini. Kliaros. Ya. Dalam bahasa Yunani, suam-suam kuku itu kliaros. Kliaros. Kata kliaros ini sering dipakai juga sebagai metafora gitu, pengandaian. Metafor untuk apa? Metafor untuk setengah hati atau enggak tanpa semangat atau mati suri. Nah, itu menggunakan kata yang sama, kliaros. Gitu. Jadi jemaat Laodikia pada masa itu adalah gambaran dari jemaat yang enggak ada manfaatnya untuk sekeliling. Nggak tahu mau ngapain mereka. Mereka suam-suam kuku gitu loh. Kayak setengah hati gitu, atau mereka nggak ada semangat gitu untuk penginjilan. Mereka ada gitu, mereka jemaat, mereka ibadah, tapi ya udah nggak ada manfaatnya. Jadi jemaat Laodikia pada masa itu adalah jemaat yang nggak ada manfaat atau jemaat yang nggak ada dampak. Tapi ada gitu loh, ada jemaatnya, ada gerejanya, tapi nggak ada manfaatnya. Kita lanjutin. Wahyu 3 ayat 17. Tadi kan 15-16, sekarang ayat 17. Karena engkau berkata, maksudnya engkau ini karena jemaat Laodikia ini berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi mereka merasa dirinya, gue gak butuh apa-apa, gue kaya. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang gini, lu gak tahu lu sebenarnya tuh miskin, lu melarat, lu telanjang. Orang-orang Laodikia itu secara ekonomi tuh mereka merasa mampu gitu, karena jemaat orang-orang di Laodikia itu emang kaya-kaya semua. Mereka kaya. Jadi mereka merasa mereka bisa menunjang kehidupannya. Laodikia itu kota yang letaknya tuh strategis, macam Singapura gitu loh, kayak kota transit pelabuhan segala macam, pusat perdagangan. Nah, itu Laodikia. Masalahnya gini, Laodikia nggak punya sumber mata air sendiri seperti tetangganya Hierapolis dan Kolose. Mereka nggak punya. Jadi mereka bergantung pada tetangganya ini untuk soal air. Makanya kenapa? Karena saking jauhnya air yang dari Hierapolis dan Kolose begitu sampai ke Laodikia jadi hangat atau jadi suam-suam kuku. Nggak bisa buat apa-apa lagi. Padahal mereka udah pasang pipa supaya sampai ke kotanya. Gitu. Dalam surat ini, surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini, sampai dibilang ini sadis banget tuh, sampai ngomong satu-satunya jemaat yang bilang, aku akan memuntahkan mereka. Jadi boleh dibilang pelayanannya orang-orang Laodikia itu dinilai Tuhan nggak enak. Nggak enak pelayanannya. Macam Chef Juna namanya. Chef ini ikan bandeng. Ikan bandeng presto tulang lunak dengan bumbu dengan bumbu moyang maksudnya. Wah, pas coba. Saya coba ya. Mulutnya kan nggak boleh lebar-lebar ya. Saya coba ya. Cih, hambar kayak gitu. Kayak Chef Juna tuh. Hambar. Itu sopan banget ya kalau masih pakai tisu, hambar, sopan itu. Kayak gitu. Jadi pelayanannya orang Laodikia
kehidupan kekristenan orang Laodikia itu dinilai nggak enak buat Tuhan. Ya kaya sih gitu. Ya maju sih, gede sih. Tapi Tuhan bilang, aku akan memuntahkan kamu kalau kamu masih suam-suam kuku. Tuhan bilang gitu. Nah, kita lihat lagi ayat berikutnya, ayat 18 bilang gini. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Kenapa? Karena emas yang dibakar, yang masih sampai level tertentu, itu emas yang murni. Benar-benar gak ada apa-apa lagi campuran. Itu pelajaran nantilah tentang emas. Agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kota Laodikia itu sebenarnya kota yang dibangun oleh seseorang namanya Antiochus. Kota ini dibangun oleh Antiochus sebagai kado untuk istrinya. Nama istrinya Laudike. Betul, Laudike. Bayangin, istri gua ulang tahun, Leng, aku kasih yang kamu mau, ring light gitu. Tahun depannya gua kasih lagi yang dia mau. Apa ya? Ring light udah. Ya gitulah, banyak pokoknya gua kasih, ini gua kasih. Ini orang satu, wah istri gua ulang tahun, gua kasih ya apa? Kota, gila. Gua kaya banget dia bisa bangun kota. Dari tanah nggak ada apa-apa jadi kota gitu. Keren ini orang. Makanya karena kota ini dibangun sebagai kado untuk istrinya yang tersayang. Kota ini dibangun dengan perencanaan-perencanaan gitu. Pokoknya gue mau kota ini bakal begini. Letaknya strategis, kota ini harus begini, harus gitu. Dan gue jelaskan nanti. Ada 3 hal setidaknya kenapa kota Laodikia itu sampai terkenal. Ada 3 hal. 3 hal. Kenapa kota Laodikia bisa sampai terkenal pada zaman itu? Yang pertama, kota Laodikia adalah kota yang menjadi pusat perbankan dan keuangan terbesar di daerah sana. Pada tahun 61 Masehi, kakeknya siapa yang udah lahir? Jelas belum ada ya, karena baru tahun 61. 61 Masehi. Itu terjadi gempa besar sampai kota itu hancur. Kota itu hancur semua. Tahu apa yang dilakukan sama orang Laodikia? Pemerintah Romawi, maksudnya kerajaan Romawi, kaisarnya, itu pengen nyumbang buat bangun kembali kota ini. Ditolak. Kenapa? Kaya. Nggak usah. Kita bangun sendiri, kita punya duitnya. Gokil gak? Coba kita di Indonesia ada gempa, ada banjir, tetap aja butuh bantuan. Sampai ada yang sampai ke jalan-jalan kan ya. Untuk bantu saudara kita di Papua, bantu saudara kita di Palu, di Aceh, segala macam gitu kan. Itu Laodikia, nggak usah. Duit kita cukup buat bangun lagi. Gokil gak kayaknya? Kaya banget itu Laodikia. Ditolak, men. Saking kayanya. Yang kedua, mereka tuh punya kerajinan membuat sebuah pakaian dari bulu domba, tapi bulu dombanya khas banget. Bulu dombanya itu pertama lembut, kedua mengkilap, ketiga warnanya itu hitam keunguan. Kita tahu orang Romawi kalau pakai baju warna ungu itu melambangkan raja gitu loh, kekaisaran atau bangsawan kalau pakai ungu. Makanya Yesus waktu diledekin, hai raja orang Yahudi, dipakein jubahan warna ungu. Gitu, karena melambangkan raja ungu. Kenapa di Indonesia lambang janda ya? Jauh loh dari raja ke janda. Aneh ya? Iya. Ya udahlah, ya udah nggak usah bahas lah. Gitu. Jadi mereka yang pakai itu tuh kesannya kayak kalau gue pakai jubah bulu yang dari Laodikia, gue bakal ganteng gue ningkat sampai 400% gitu. Atau kecantikanku akan bertambah gitu. Jadi mereka punya obsesi untuk dikagumi orang. Kenapa? Produknya bagus banget. Cuma di Laodikia yang punya kayak gituan. Jadi yang pertama mereka pusat perbankan dan keuangan terbesar. Kedua mereka punya produk kerajinan tangan berupa jubah bulu yang maha indah. Dan pastinya mahal itu pasti. Yang ketiga adalah mereka punya sekolah kedokteran paling terkenal di wilayah sana.
terkenal kedokterannya. Sampai ada 2 nama, mohon maaf saya lupa siapa kedua nama itu. Ada 2 nama orang jebolan dari sekolah kedokteran ini yang sampai mukanya mereka sampai masuk ke uang logamnya mereka. Uang logamnya apa namanya? Laodikia gitu loh. Ada 2 dokter dari sekolah kedokteran di sana. Yang satu namanya, waduh bacanya gimana nih? Zeuxis. Zeuxis. Gimana bacanya tuh? Susis gitu. Dan Alexander Philaletes. Nggak ada yang tahu kan? Sama. Ketika gue menyelidiki tentang ini, gue baru tahu ternyata. Ada 2 nama ini yang sekolah di sekolah kedokteran Laodikia sampai diabadikan nama mereka dan mukanya di atas uang logam mereka. Jadi 2 orang ini sampai terkenal gitu. Dan mereka Laodikia punya satu produk yang terkenal banget, yaitu salep mata dan salep telinga. Nggak tahu bedanya apa, gue nggak tahu ya. Maksudnya salep yang mereka pakai seperti salep yang kita bayangin di zaman sekarang nggak sih? Salep sini kan kayak bengkak gitu kan. Gue nggak tahu salep sana mungkin pengobatan kali ya. Jadi mengapa orang Laodikia mereka pede banget dengan penglihatan mereka dan pendengaran mereka. Mungkin ada suara jarum jatuh dari rumah Nesya, gue bisa dengar dari sini gitu. Wah, sakti banget gitu. Gue bisa melihat bulu mata Livi rontok dari sini. Wah, kemampuan mata gue ngeliat banget karena pakai salep itu. Coba pas keringetan salepnya kena mata perih kayak gitu. Nggak tahu deh, pokoknya dibilang begitu. Mereka punya produk salep mata dan salep telinga itu yang terkenal banget. Jadi mereka tuh punya banyak kelebihan di sana. Jemaat Laodikia itu kelebihannya banyak banget gitu. Dengan semua kelebihan itu, orang-orang di Laodikia itu jadi over gitu PD-nya. PD-nya tuh over banget. Padahal gini, soal air mereka masih bergantung dari kota sebelah. Bergantung banget gitu. Masalahnya gini, mereka mungkin kaya, mereka sukses. Tapi kalau seandainya terjadi perang dan Hierapolis dan Kolose ditaklukkan sama musuh, itu kan pasokan air mati langsung. Mereka mau hidup gimana? Orang bisa nggak makan, ya segemuk-gemuknya orang gitu. Orang bisa tetap hidup dan nggak makan, itu bisa sampai 40 hari. Ya lemas pasti tapi masih hidup. Tapi orang nggak minum seminggu aja, mati. Jadi kalau sampai pasokan air dihadang sama musuh, mereka tewas sudah. Terus buat apa kekayaannya? Kayak gitu loh. Pelajarannya kan gini. Pelajaran dari orang-orang Laodikia kan gini. Supaya kita tuh jangan sampai hanyut atau terbuai oleh rasa bangga, rasa bisa, rasa nggak perlu apa-apa lagi, nggak perlu siapa-siapa gitu, nggak perlu bantuan siapa-siapa. Karena kita merasa kita mampu. Gue mampu kok, gue mampu. Jangan sampai terbuai sama gituan. Supaya kita juga sadar gitu bahwa tiap orang itu punya titik kelemahan. Ada titik lemah. Lu sehebat-hebatnya lu pasti punya titik lemah. Nggak mungkin nggak ada. Pasti nggak mungkin nggak ada. Makanya dibilang harus selalu waspada. Gitu. Kita bakal lihat ya ini semua yang kayak mental-mental yang semua serba bisa, serba mampu, serba nggak butuh bantuan siapa-siapa. Kita bisa bilang inilah mentalitas Laodikia. Mental mereka kayak gitu. Sombong. Emang mereka kaya gitu. Emang mereka jago. Tapi sombong. Udah sombong, mereka cuma memperkaya diri. Dan mereka nggak ada manfaatnya buat orang-orang lain. Mereka tujuannya untuk gua gitu. Pokoknya ini buat gua. Yang penting gua bisa makan, yang penting gua seneng, yang penting gua happy, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak seperti itu. Nah, masalahnya mentalitas Laodikia ini ternyata berpengaruh pada jemaat di Laodikia. Jemaat yang ada yang dirintis di sana oleh Epapras. Dirintis. Dan Paulus juga pernah mengirim surat juga ke Laodikia sebenarnya. Mentalitasnya apa? Merasa kaya, merasa mapan, merasa sukses, nggak butuh bantuan siapapun. Kita lihat satu fakta yang agak menyedihkan ya.
Banyak sekali yang orang suka ngomong gini, kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus menggarami dunia ini. Kan kita dibilang gitu kan, kamulah garam, kamulah terang. Kita udah dikasih tahu kayak gitu kan. Kita berpikir, banyak gereja berpikir, kita harus menggarami dunia. Faktanya, dunia yang menggarami gereja. Buktinya apa? Lagi ibadah bisa-bisanya main TikTok. Terus ibadah kalau nggak full band kayak nggak kudus. Kayaknya kurang. Gue pernah sekali ada waktu itu bantu gitu. Pemain bassnya ada, drumnya ada, keyboardnya ada gue waktu itu. Pemain gitarnya telat gara-gara motornya bocor bannya. Bisa dimaafkan nggak? Bisa. Tapi tahu nggak? Ini orang diskors. Gara-garanya nggak ada pemain gitar, jadi nggak enak. Jadi tuh 3 player nggak ada guna gitu apa gimana? Garamnya dunia udah mulai, bukan udah mulai, emang udah masuk ke dunia gereja. Makanya kenapa banyak gereja kayak merasa bergantung banget pada hal-hal yang nggak perlu. Oke, kita sekarang udah punya nih alat musik lengkap gitu. Siapa yang merasa depresi selama 2 minggu ini kita nggak ada video praise and worship lagi? Nggak ada kan? Tapi percaya apa nggak ada gereja yang depresi kalau nggak ada gituan. Kurang enak, kurang berasa ibadahnya. Loh, gimana sih? Gimana sih? Hati-hati makanya dengan mentalitas Laodikia. Apalagi seandainya gue orang paling kaya misal di home. Kan perpuluhan gue gede. Gitu. Masa nggak bisa bayar player buat main gituan? Loh, jadi lu ke gereja buat apa? Buat nyembah Tuhan atau supaya lu disembah? Iya dong. Kalau ibadah tujuannya supaya, ini baru ibadah nih, gua ngerasa banget Tuhan hadir. Ibadah tuh supaya Tuhan ngerasa disembah. Bukan supaya ngerasa gua yang enak. Emangnya gua Tuhan? Ya kan? Kok lu yang nentuin ibadah ini ngangkat gak ngangkat? Lu kira tempat gym? Nggak bisa gitu. Ibadah itu apa sih? Semua hal yang kita lakukan harusnya jadi ibadah. Karena ibadah itu berbicara tentang kita mengagungkan Tuhan. Kalau di gereja, ibadah itu adalah ketika kita datang nih, nyanyi, berdoa bersama, menyembah Tuhan. That's it. Bawa sesuatu lah pokoknya buat Tuhan. Kalau di rumah, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu ibadah kita. Kenapa? Dari semua tingkah laku kita, itulah yang akan membuat orang berpikir, oh orang Kristen begini. Mirisnya. Yang orang Kristen begini, kok banyak yang jelek ya? Mereka yang ngajak retret, mereka minta duit. Ayo kayak gitu, ngerti gak? Ya kan? Bener gak? Ada kayak gitu kan? Yuk kita retret yuk, 4 hari ke Bandung, bisa 1 orang 700.000. Nggak ada duit, yuk minta sama papa mama kamu dong. Kenapa papa mama gue bikin susah gara-gara lu punya program? Ayo, kayak gitu kan? Ya boleh, retret boleh gitu. Tapi kan harus dipikirkan semua kayak gitu. Jangan sampai membebani jemaat. Kalau isinya orang kaya semua sih mungkin nggak masalah ya. Tapi kan di sini kan orang menuju kaya gitu ya. Begitu ya, menuju kaya gitu. Jadi hati-hati dengan mentalitas Laodikia. Hati-hati. Jangan sampai garamnya dunia malah menggarami gereja. Kita terpengaruh sama dunia, bukannya kita mempengaruhi dunia. Hati-hati. Karena gini, selama gereja ada di dunia, kita kan ada di dunia nih, namanya bumi ya. Nggak tahu nih, kita sih belum pernah disuruh Tuhan untuk, aku akan mengutus engkau untuk jemaat di planet Mars, gitu ya kan, belum sampai ya. Belum sampai. Kita pasti akan selalu bertemu dengan yang dunia-dunia ini gitu. Dan kita bisa aja tergoda dengan semua hal yang memukau yang ada di dunia. Ya kan? Mungkin lightingnya apa segala macam gitu. Kita bisa kayak gitu. Nah, perjumpaan antara gereja dengan dunia, perjumpaan antara anak Tuhan dengan yang masih belum anak Tuhan, itu pertama bisa mencelakakan. Tapi bisa juga mendewasakan dan memperkaya. Tergantung lu mau kayak gimana. Lu ketika ketemu orang-orang di luar, lu kayak gimana? Kalau lu tujuannya buat, gereja gua harus kayak gitu juga, udah itu mencelakakan. Hilang nilai-nilai kekristenannya. Tapi kalau tujuannya lu buat, orang dunia ternyata suka yang kayak gini-gini ya. Gimana caranya penginjilan gue bisa masuk ke mereka?
Akhirnya kita didewasakan. Kenapa didewasakan? Karena kita mulai berpikir bagaimana caranya. Bukan supaya menjadi sama dengan dunia. Enggak bisa, enggak gitu. Dan akhirnya memperkaya kita kan. Memperkaya kita dengan banyak pengetahuan tentang bagaimana menginjil untuk orang-orang yang model kayak gini. Orang model kayak gini gimana, model kayak gini gimana, kayak gitu. Kalau perumusan iman kekristenan kita bisa dipahami oleh dunia, saat itulah gereja bisa menggarami dunia. Repot loh kalau apa-apa. Ya makanya lu beriman dong. Makanya harus punya iman. Nggak perlu pakai akal untuk mengerti Tuhan. Yang penting iman. Lu kan gila. Loh, lu berpikir kayak gitu kan itu pakai akal, ya kan? Lu nya aja malas cari cara, malas mikir buat bagaimana caranya bisa menginjil banyak orang. Sebenarnya bisa. Tuhan diterima akal, diterima logika, bisa. Lu mau cari tahu nggak? Lu mau belajar nggak caranya? Kayak gitu. Jadi ketika iman kita bisa dipahami oleh orang-orang dunia, saat itulah kita sedang menggarami dunia ini. Sebenarnya. Di saat yang sama, ketika orang dunia bisa memahami iman kita, gereja juga perlu menawarkan sesuatu yang lebih baik kepada dunia untuk bisa menggarami dunia. Kita harus bisa tawarin sesuatu. Contoh begini. Apa sih yang ditawarin dunia ketika orang ketemu sama orang depresi? Ya udahlah, udah lupain, ayo ikut gua gitu. Kita joget gitu ya. Ya nggak tahu. Kalau yang punya duit ke diskotik, yang nggak punya duit ke dangdutan. Pantura, yang penting kan lupain dulu sejenak, yang penting sama-sama goyang, cuma goyangnya satu banyak di atas, satu banyak di bawah. Ya dangdutan kan gitu, dangdutan banyak di bawah kan, cuma goyang pinggul doang kan, ya kan? Kalau diskotik kan atas tuh kepala aja gitu, terus gitu loh. Kayak gitu kan? Tapi yang ditawarkan dunia seperti itu kan, kita harus bisa menawarkan sesuatu yang lebih baik dari dunia ini. Apa itu? Ketika ada orang depresi, dunia mungkin menawarkan hal seperti itu, tapi efeknya lu lupa sama depresi lu hanya ketika lu lagi begitu. Tapi yang kita tawarkan adalah lu bakal bisa menghadapi depresi lu bahkan sampai seumur hidup lu. Sekalipun depresi lu nggak hilang, sekalipun lu masih depresi, lu masih frustasi, lu masih stres, tapi lu bisa hadapin itu. Lu nggak perlu sampai mengambil keputusan-keputusan yang salah karena masalah-masalah ini. Kenapa? Karena pemahaman kita udah dibenerin. Kita nggak pernah berani ngomong ya, lu bakal hilang dari depresi, lu nggak bakalan lagi lah mengalami sesuatu yang bikin frustasi. Nggak bisa. Itu selalu datang. Bedanya, dulu kita nggak bisa menghadapi itu, tapi sekarang kita bisa hadapin itu. Datang aja sih depresi. Siapa yang sampai hari ini nggak pernah ngalamin masalah keuangan? Banyak gitu kan. Gua juga ada. Tapi bedanya dulu gua bisa sampai setengah gila gua mikirin soal keuangan. Tapi hari ini udah beda. Gua ngerti gitu. Oh ternyata gini caranya. Apa yang harus gua lakukan dulu gitu. Jadi ada pemahaman yang baru. Ada pemahaman yang membuat gua bisa menghandle banyak masalah hidup gua. Perbedaan di situ. Masalahnya tetap ada. Tapi gue mulai ngerti cara menghandle-nya. Nah ini yang harus kita tawarkan pada dunia. Bisa nggak lo dunia menawarkan jalan keluar yang bisa lo pakai bahkan sampai seumur hidup? Bisa nggak? Lo bisa ditawarin pakai narkoba biar lupa. Iya. Tapi efek narkobanya hilang, stres lagi. Akhirnya lo nggak cukup butuh satu. Akhirnya lo butuh dua. Dua lama-lama nggak cukup, butuh tiga. Tiga nggak cukup, butuh empat. Lama-lama lu bakal butuh satu toples. Akhirnya OD. Overdosis. Mending ketika overdosis lu bisa ditemui orang dan ditolong. Kalau enggak, mati duluan. Berapa banyak orang yang pelariannya bukan ke narkoba, tapi bunuh diri. Kenapa? Karena mereka nggak tahu cara menghandle-nya. Mereka nggak tahu cara menghadapinya gimana. Kenapa? Karena merasa bisa. Bukan merasa bisa, sorry. Karena mereka merasa nggak ada satupun orang yang bisa ngerti apa yang mereka alamin. Ya iyalah dia mikir kayak gitu. Tiap kali ngomong dipotong. Gua mau cerita nih. Gua tuh begini-gini. Stop. Lu kali kayaknya. Makanya lu dong lu harus gini. Lu akhirnya dijudge orang lagi stres pengen lepasin beban, malah ditambahin beban. Makanya lu mesti gini, lu seolah-olah dia ngerti banget. Susahnya apa sih nggak dengerin? Ya kalau nggak bisa dengerin, ya sudah. Jangan pernah mengiyakan kalau ada orang mau cerita ke lu.
Tapi akhirnya lu jadi nggak punya fungsi kalau lu nggak mau ngedengerin orang. Kayak gitu. Makanya kita harus menawarkan sesuatu yang lebih baik dari yang dunia tawarkan. Gereja yang akhirnya menjadi sama dengan dunia adalah gereja yang nggak ada gunanya. Siapa yang bisa bilang garam itu nggak asin? Ya garam itu sendiri, betul nggak? Ya kan? Garam nggak mungkin, asin lu. Nggak mungkin kan, karena dia sendiri asin. Ya kan? Jadi kalau gereja jadi sama dengan dunia, itu jadi adalah gereja yang nggak ada gunanya untuk siapa-siapa. Nggak ada gereja, jadi nggak ada gunanya untuk dunia ini selain dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi nggak ada manfaatnya. Nih garam kurang asin kasih garam lagi. Kan nggak bisa gitu kan. Iya kan? Jadi akhirnya garam itu nggak ada gunanya, ditoples doang. Justru garam harus ditaruh satu tempat yang hambar supaya mempengaruhi. Dan sebenarnya garam itu sendiri jadi lebur, hilang. Garamnya hilang, efeknya masih ada. Nah itu kita harusnya kayak gitu. Kita ngebantu orang. Mungkin cuma sekali doang dia ketemu. Ketemu kita ngomong, oh gitu. Boleh kasih saran nggak? Lu udah coba ini belum? Coba deh. Siapa tahu berhasil. Oh ya udah gitu. Abis itu dia nggak pernah ketemu lagi sama lu. Tapi efeknya dia berubah. Hidupnya jadi lebih baik. Nah itu garam. Nggak perlu cari penghormatan. Gimana nih? Udah beres belum? Oh udah, puji Tuhan. Oh lu ketemu gua sih lu. Coba kalau lu nggak ketemu gua. Lah, ya bukan garam itu mah. Nggak tahu apaan. Nah itu fungsi garam. Lu bantu, lu hilang. Tapi efeknya masih ada. Efeknya berasa. Gereja itu perlu ada pertobatan. Pertobatan yang murni. Bukan pertobatan yang ganti agama. Atau pertobatan yang dari jemaat jadi pelayan. Enggak. Pertobatan yang dimaksud adalah pertobatan mentalitas dan pola pikir. Metanoia. Metamorfosis. Nah ini, mentalitas seperti ini yang nggak ada di jemaat Laodikia. Makanya mereka ditegur keras sama Tuhan. Mereka berhasil sih membangun jemaat yang besar. Jemaatnya gede, sukses gitu. Tajir, mega church lah katakan gitu. Mereka kaya, mereka sukses, tapi mentalitasnya masih sama. Mentalitasnya nggak berubah. Akhirnya ya gereja ya gede aja udah. Tapi nggak ada manfaatnya buat orang lain. Merasa diri serba cukup, serba bisa. Dan mereka merasa nggak memerlukan siapapun. Termasuk mereka nggak perlu Tuhan. Tapi mereka ke gereja. Banyak yang kayak gitu sih. Ke gereja, pelayan, tapi mereka nggak butuh Tuhan. Emang ke gereja buat pamer doang? Kalau mereka butuh Tuhan, hidupnya harus berubah. Kemarin ada yang bilang gini, ada yang nanya nama gereja kita kan. Gereja lu apa sih namanya? House of Messianic Encounter. Maksudnya apa sih Messianic Encounter? Orang-orang rata-rata pada nanya Messianic Encounter-nya doang. Kenapa? Karena mereka udah ngerti apa itu House of. Gitu, udah ngerti. Tapi Messianic Encounter, mereka banyak yang nanya, emang apa sih Messianic Encounter? Gue bilang gini, Messianic Encounter itu ya perjumpaan dengan Mesias atau Kristus itu sendiri. Bedanya apa? Orang ke gereja kalau mengharapkan perjumpaan dengan Kristus, harusnya hidupnya berubah. Jadi lebih baik. Jadi orang ke gereja, kalau dia mencari Kristus, hidupnya pasti berubah jadi lebih baik. Nah berarti kalau ada orang yang udah sering ke gereja tapi hidupnya nggak pernah berubah, berarti patut bertanyakan mereka ke gereja nyari siapa? Atau nyari apa? Makanya kenapa nama kita House of Messianic Encounter. Karena kita mengharapkan orang yang berdatang ke sini, mereka mencari perjumpaan dengan Kristus itu sendiri, sehingga hidup mereka berubah. Jadi lebih baik. Jadi kalau bahasa sekarang tuh menuju keserupaan pada Kristus. Gitu. Punya hati dan pikiran yang sama dengan Kristus. Kayak gitu. Mereka tuh kelihatannya, orang Laodikia itu kelihatannya kaya. Memang kelihatan kaya, tapi sebenarnya melarat. Kenapa? Karena di mata Tuhan semua orang sama, nggak ada yang kaya. Di mata Tuhan mereka melarat gini. Mereka nggak punya uang yang cukup untuk bisa nyogok malaikat supaya masuk surga. Mereka bangga dan bahagia, tapi sebenarnya mereka tuh malang. Karena ketika mereka tahu kenyataan mereka nanti pas mati kemana, mereka trek-trek juga nggak ada gunanya. Mereka punya salep mata yang bagus, tapi mereka sebenarnya buta. Salep matanya mereka membutakan mata mereka untuk melihat kebenarannya. Makanya Tuhan bilang begitu. Makanya Tuhan bilang jemaat atau gereja macam ini akan dimuntahkan Tuhan. Nggak peduli lu gereja gede apa enggak. Nggak peduli. Kalau nggak ada manfaatnya, dimuntahkan Tuhan udah. Cuma di jemaat di Laodikia yang Kristus tuh sampai segitu marahnya, sampai ngancam buat memuntahkan jemaat kayak gini. Yesus marah.
pada jemaat yang sekaya, sebesar, sekeren jemaat Laodikia. Mereka lebih-lebih semua. Tapi Tuhan marah sama mereka. Kenapa? Suam-suam kuku. Nggak ada manfaat. Mati suri mereka. Setengah hati. Mereka hatinya bukan ke Tuhan. Ya ke mereka. Mungkin mereka ke gereja buat pamer. Wes Rolex baru. Gitu. Gue dong mantel baru. Gitu. Gue istri baru. Mungkin mereka ke gereja buat itu tujuannya. Gue pernah dengar ada satu gereja. Gue nggak tahu di mana gerejanya. Tapi kayak udah tersetting, tau gak sih bangkunya? Ini bangku ini para pengguna Hermes. Bangku ini pengguna Louis Vuitton. Baca gimana sih? Louis Vuitton. Yang sana merek Guess. Sana itu. Nah, rakyat jelata, sono tuh. Sono tuh banget rakyat jelata. Ada yang kayak gitu. Jadi gereja udah bukan lagi tempat orang mencari Kristus. Gereja adalah tempat untuk orang pamer apa yang mereka punya. Ini yang dibilang Kristus akan memuntahkan jemaat kayak gini. Di mata Tuhan kita semua nggak ada leader loh ngomong-ngomong. Semua jemaat. Kita di sini, statusnya gue leadernya home. Tapi di mata Tuhan sama semua. Gue bikin dosa juga hukumnya sama. Sedih gue. Akhirnya jemaat yang kayak gini, jemaat kayak dengan mentalitas Laodikia, mereka akan mempertahankan status quo. Artinya gini, sikap yang nggak mau repot, nggak mau tahu, nggak mau ribut. Mereka mempertahankan itu. Gereja yang seperti ini hanya mencintai dirinya sendiri. Yang penting aman udah. Udah lu, aduh nggak usah ribut. Udah nggak usah ngurusin akun satir. Udah nggak usah ngurusin pendeta yang kayak gitu. Gue bukan ngurusin pendetanya. Gue mempermasalahkan ajarannya. Ya pendetanya gue bodo amat. Tapi gue mikirin jemaat yang disesatin udah berapa banyak. Dan mereka percaya ajaran sesat itu sebagai sebuah kebenaran. Ayo gimana? Mereka hanya peduli untuk rasa amannya sendiri. Makanya kenapa lu lihat banyak gereja supaya rame, mereka akan membuat tema-tema khotbah yang sesuai perkembangan zaman yang ada. COVID. Tiba-tiba ada seminar. Kristus versus COVID. Ada COVID rohani. Wah, ada COVID. Ternyata ada COVID bertobat dibaptis gitu. COVID dibaptis sama hepatitis. Dibaptis. Ada COVID rohani. Nanti gua nggak ngerti ada apa lagi ntar. Lama-lama ada, ya udah semua serba dirohani-rohaniin. Terus nanti kalau sekali ada satu orang terkenal karena bahas bucin, semua pastor-pastor muda akan bahas tentang bucin. Kalau ada yang bahas tentang mental health, semua gereja akan membahas mental health. Ujung-ujungnya nggak tahu mereka sebenarnya bahas apa. Judulnya aja dibagusin. Tapi sebenarnya nggak tahunya apaan sih. Kayak gitu loh. Ya makanya kenapa kita harus waspada sama ginian. Nggak ada sikap yang lebih tidak Kristen daripada sikap netral. Orang Kristen nggak netral. Harusnya. Mereka nggak mau bersikap atau enggan berpihak. Yesus bilang gini kan, tidak ada orang yang bisa hidup pada dua tuan. Lu nggak bisa memilih Tuhan, lu milih Mamon. Karena pada akhirnya lu akan memilih salah satu dan lu akan membuang yang lain. Nggak bisa. Gue cinta uang, gue juga cinta Tuhan. Bohong. Pasti lu lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Buktinya apa? Ayo, hari Minggu kalau lu hari di mana harusnya lu ibadah, tapi mendadak lu dapat prospekan dan dia ngajakinnya hari di mana harusnya lu ibadah. Lu pilih mana? Misalkan lu udah nggak pernah ibadah nih, udah lama nggak ibadah. Lu setiap kali meeting selalu di hari dan jam ibadah melulu. Lo kapan ibadahnya? Oh, ibadah itu kan kita sendiri. Ya, iya, emang salah satunya. Tapi ibadah yang persekutuan bersama dengan orang-orang kudus gimana? Itu kan perintah juga. Jangan ngambil satu, lupain yang lain dong. Kan justru dalam hal ini kita diuji sama Tuhan. Lo bener gak sih mengasihi Tuhan? Ibadah jarang. Baca Alkitab gak pernah. Doa gak pernah. Ayo gimana? Lo buktinya apa kalau lo cinta Tuhan kalau kayak gitu caranya? Ditegur gak mau terima. Nah itu satu lagi tuh. Jadi ada 4 gitu. Ayo gimana? Jadi jangan netral. Netral itu gini, nggak mau memikul resiko
nggak bersedia membayar harga yang menjadi kewajibannya. Jadi orang Kristen itu selalu membayar harga. Bayar harga. Bayar harga itu sesuatu yang lu berat untuk lu lakukan. Tapi lu sadar itu harus dilakukan. Itu bayar harga namanya. Jadi nggak ada bayar harga yang nggak sakit. Semua bayar harga pasti sakit. Apalagi tinggal segitu-segitunya. Akhirnya orang yang nggak mau bayar harga, orang yang pilih untuk hidupnya netral aja, gue nggak mau pilih, udahlah gue nggak mau ribut, gue nggak mau gitu ya. Akhirnya jadi Kristen yang hambar. Karena kan dalam hidup ini lo harus memilih Tuhan. Kalau misalnya lo pengikut Tuhan, ya betul gak? Pilih Tuhan atau pilih yang lain. Kan harus milih, lo harus memihak. Ketika pilihan dihadapkan, ayo mau pilih mana? Pilih senengin Tuhan atau pilih senengin hantu? Lo harus memilih kan? Jadi nggak bakal bisa netral sebenarnya. Orang tuh nggak bakal netral. Jadi hati-hati. Jadi orang Kristen yang seperti ini dibilang orang Kristen yang hambar. Dan kita tahu, kita disebut garam sama Yesus gitu. Nah garam atau orang Kristen kalau sampai tawar, hanya pantas untuk dibuang dan diinjak orang. Itu firman Tuhan yang ngomong. Ada Kristen yang konvensional. Konvensional itu maksudnya gini, mereka rajin ibadah, mereka rajin pelayanan. Konvensional pada dasarnya begitu. Tapi ada juga Kristen yang fungsional. Mereka nggak cuma ibadah, mereka nggak cuma pelayanan, tapi ada manfaat dari pelayanannya. Apakah kehidupan kekristenan kita sudah berdampak belum buat sekeliling kita? Gue selalu bilang, mulai dari keluarga kita dulu. Kita jadi orang Kristen sudah berdampak belum buat keluarga kita? Kita udah jadi contoh belum yang benar buat keluarga kita? Nah, kekristenan yang kehilangan makna adalah kekristenan yang apinya padam. Api yang padam menghasilkan apa? Abu. Kalau kita bakar kayu segala macam, jadi yang tersisa cuma abu, udah apinya udah padam. Kekristenan yang boleh dibilang udah kehilangan atau kehabisan sarinya, cuma tinggal sepah. Sepah, tau gak sih, yang kayak udah tinggal itunya doang, nggak ada sarinya lagi, nggak ada yang bisa dinikmati lagi. Ada tapi nggak bisa dipakai lagi. Kecenderungan orang Kristen untuk menyukai status quo yang nggak mau repot-repot gitu ya, nggak berapi-api, adalah kecenderungan universal. Maksudnya banyak yang kayak gitu, banyak yang memilih untuk seperti itu. Kenapa? Nggak mau ribut dalam tanda kutip. Nggak mau ribut, maksudnya nggak mau ribut gini, udahlah gue males kayak gitu, no, udahlah biasa aja lah, udah netral aja lah, udahlah, udahlah, ya udah gitu loh. Orang seperti ini tuh merasa lebih aman atau juga lebih bisa diterima oleh orang sekitar kalau mereka memilih untuk aman. Gitu. Makanya kenapa lu bakal bisa ngelihat banyak orang sudah ngaku Kristen tapi tetap masih percaya dengan penyembahan berhala. Kristen sih, tapi kalau ketemu pohon sakral tetap minta nomor. Ntar yang Sabtu malam keluarin nomor berapa mbah gitu kayak. Kristen. Tapi tetap percaya sama gituan. Kadang-kadang main jelangkung. Dalam nama Yesus, ya gila lu. Yesus main jelangkung itu gimana? Kenapa? Karena netral. Tidak memihak. Hatinya nggak tahu kemana. Yang jelas bukan ke Tuhan. Gitu. Sekali lagi, kekristenan yang status quo adalah kekristenan abu. Tidak berapi-api. Atau kekristenan sepah. Kita mungkin Kristen. Tapi Kristennya apa? Agamanya Kristen atau hidupnya yang Kristen? Kita mungkin jemaat kecil, tapi jangan sampai nggak berdampak yang baik. Kita mungkin jemaatnya kecil nih. Tapi jangan melupakan kenapa dan untuk apa kita memilih jadi Kristen. Kita mungkin jemaat kecil. Makanya dari sekarang belajar untuk mengaktifkan fungsi dari hidup kita. Nggak heran, Paulus bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Kenapa? Paulus tahu ada orang-orang yang apinya padam, tapi masih ke gereja. Maka dia bilang, jangan sampai padam, jangan sampai kendor kerajinanmu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi soal panas atau dingin, bukan soal yang panas lebih baik atau dingin. Enggak. Tapi fungsi. Berguna nggak hidup kita? Kita punya hidup ini berguna apa enggak? Makanya buang jauh-jauh mentalitas Laodikia. Amin.